Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cista Delia Friansi Kartika dengan NIM akhir 103 dari kelas Gizi 5A. Hari ini akan mempresentasikan tentang survei konsumsi pangan dengan tema perbandingan validitas dan reliabilitas antara FFQ dan SQ FFQ. Jadi untuk FFQ itu sendiri merupakan kuesioner yang digunakan untuk menanyakan seberapa sering dan seberapa banyak seseorang mengonsumsi suatu jenis makanan atau minuman tertentu. Dengan periode waktu yang telah ditentukan juga, contohnya mingguan, bulanan, atau mungkin sampai 1 tahun. Untuk SQ-FFQ ini sendiri merupakan kuesioner yang bukan hanya menanyakan tentang seberapa sering seseorang itu mengonsumsi makanan minuman tertentu, tetapi juga memperkirakan porsi atau jumlah konsumsinya. Nah, berikut adalah contoh dari form FFQ ini. Ini untuk FFQ ya. Jadi ada jenis makanan, lalu frekuensi konsumsi makanannya. Terus ada food groups-nya dan di setiap food groups terdapat food items-nya. Lalu berikut adalah contoh form SQ-FFQ-nya. Jadi tidak hanya ada makanan dan frekuensi, tetapi juga ada ukurannya, ukuran dari standar makanan tersebut, lalu besaran porsi dan banyaknya konsumsi per hari. Jadi untuk SQ-FFQ ini lebih detail. Nah, Ke- untuk yang ini validitas dari FFQ-nya dibanding dengan metode lain. Jadi kalau FFQ ini bertujuan untuk mengestimasi pola konsumsi jangka panjang, misal mingguan, bulanan, atau tahunan. Tidak seperti 24 hour food recall yang hanya 1 hari atau WDR yang bertujuan untuk data asupan aktual menggunakan hari pengukuran dan diet history interview yang mengestimasi kebiasaan makan jangka panjang. Lalu untuk validitas dari FFQ ini termasuk moderat untuk zat gizi mikro atau makro, namun kurang valid untuk nutrien yang jarang dikonsumsi. Lalu untuk kelebihan dari FFQ ini cepat dan bisa diterapkan ke ribuan responden karena untuk penerapannya sendiri termasuk mudah dan tidak membebankan si responden itu tadi dan bisa eh, dalam sekali pengukuran itu banyak orang seperti itu. Untuk kekurangannya sendiri karena FFQ ini bergantung dari ingatan responden dalam jangka waktu yang lama juga, jadi bisa ada bias ingatan dan kurang akurat untuk jumlah absolut. Lalu untuk waktu pemakaiannya sendiri itu digunakan untuk studi epidemiologi yang untuk mengurutkan ranking. Mungkin untuk perbandingan dengan metode lain bisa dicek dalam tabel ini. Selanjutnya untuk reliabilitas dari FFQ ini dibanding dengan metode lain. Untuk reliabilitas dari FFQ ini, dia mengestimasi pola konsumsi jangka panjang seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Untuk kelebihan reliabilitasnya ini termasuk moderat, hampir sama keterangannya sama dengan yang validitas dari FFQ sebelumnya. Untuk kekurangan dan waktu pemakaian juga sama seperti slide sebelumnya. Dan berikut adalah perbandingan dengan metode-metode yang lain. Selanjutnya yaitu validitas dari SQ-FFQ dari metode yang lain. Untuk SQ-FFQ ini sendiri bertujuan untuk mengestimasi pola konsumsi jangka panjang. Sebenarnya sama seperti FFQ, namun untuk SQ-FFQ ini dia lebih lengkap dan lebih detail daripada FFQ karena dia mengestimasi dari berat makanan, lalu frekuensi, terus besaran porsinya juga. Jadi untuk SQ-FFQ ini lebih ada
lebih ada perhitungannya seperti itu. Lalu untuk kelebihan dari SQFFQ ini sendiri cepat, murah, dan bisa untuk ribuan responden, sama seperti FFQ. Lalu untuk kekurangannya dapat bisa terjadi overestimasi karena ini berdasarkan ingatan pasien juga, ingatan dari responden juga, dan bisa ada bias ingatan juga. Jadi untuk seperti ukuran berat makanan itu bisa terjadi overestimasi atau underestimasi estimasi juga. Untuk waktu pemakaian dari SQFFQ ini untuk studi epidemiologi dengan skala yang besar dan survei pola makan dengan jangka panjang. Berikut adalah perbandingan dengan metode yang lain seperti 24-hour food recall dan weight food diary. Lalu berikut adalah reliabilitas dari SQFFQ dengan metode yang lain. Untuk reliabilitas dari SQFFQ itu termasuk moderat sampai tinggi karena uji uji tes dan retest menunjukkan korelasi yang baik, seperti yang biasa ditemukan dalam jurnal-jurnal itu antara tes pertama dan tes kedua atau yang biasa disebut retest itu biasanya menunjukkan korelasi yang baik jika menggunakan SQFFQ. Jadi untuk reliabilitasnya ini bisa bisa dipercaya dan ini adalah perbandingan dengan metode lain seperti 24-hour food recall dan weight diet record. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.